Halo semua, kembali lagi channel Kang Gadget. Kayaknya mic untuk streaming dan main game itu udah banyak yang murah ya. Dan salah satu yang lagi gue pengen bahas ini adalah Maono DGM20 ini. Mic yang cocok banget buat dipakai main game atau streaming, dan juga dia ada fitur noise cancelling yang bisa di-adjust sesuai dengan keinginan kita. Fitur noise cancelling yang bisa di-adjust ini tuh gue jarang temuin ya, dan gue kayaknya baru nemu di sini deh. By the way, mic ini tuh dikirimin sama Media Recording Tech untuk gua cobain. Tapi tenang, opini yang gua keluarin di sini tuh pure opini gua tanpa campur tangan dari Media Recording Tech. So, thanks banget buat Media Recording Tech untuk supportnya. Awalnya, gua kira mic ini tuh bakalan punya dus yang gede. Ternyata enggak guys. Cuma ukuran segini aja. Isinya, kita bisa dapetin buku panduan, kartu garansi, dan juga ada satu kertas di mana dia itu ngasih tahu ada firmware baru dan juga tools baru yang bisa kita download dan kita pakai di mic ini. Kemudian ada mic-nya yang udah terpasang di shock mount-nya dan juga ada adapter buat kalian yang punya mounting arm. Kemudian ada kotak berwarna kuning yang berisi USB-C to USB-A or USB-C. Yang mana itu tuh adapter gitu ya. Jadi enak banget buat kalian yang pakai di USB-C atau USB-A. Jadi itu kalian ada pilihan ya, mau pilih yang mau ada pilihan yang USB. Ya, pokoknya gitulah. Ada adapter untuk USB-C ke USB-C, ada juga USB-C to USB-A. Nah, adapternya itu di ujungnya gitu. Ngerti kan? Susah banget ngomongnya. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian desain, build quality, dan juga button-button. Secara desain, ukuran mic ini tuh lumayan kecil ya. Dan juga sebagian besar materialnya itu adalah plastik. Kecuali di bagian grillnya ini tuh metal atau besi gitu ya. Oh iya, mic ini tuh tersedia dalam 3 warna, yaitu hitam, pink, dan juga putih. Kalau misalnya kalian mau lihat, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk shock mount-nya sendiri, ini tuh dia bahannya plastik semua dan enteng banget pas diangkat, tapi tetap kokoh. Nah, di bagian bawahnya juga ada karet-karet gitu, biar nggak slip pas ditaruh di meja. Terus juga di shock mount ini udah ada pop filter yang sudah terpasang. Dan juga ada logo M-nya ya, Maono. Ya, secara overall bahan dari mic ini tuh ya plastik, cuma di beberapa bagian aja yang ada besinya gitu. Di bagian atas mic ini tuh ada 2 button ya. Yang pertama itu button untuk RGB-nya, dan juga yang satu lagi itu button untuk mute unmute atau noise cancelling. Dan tipe buttonnya itu adalah touch, yang dimana kita nggak bakal dengar suara klik lagi, yang mana kadang tuh suka masuk ke dalam record gitu. Kalau kalian pengen mute atau unmute mic ini, tinggal tap sekali aja button mute-nya sampai lampunya berubah ada warna merahnya. Nah, kalau misalnya kalian mau nyalain noise cancelling atau matiin noise cancellingnya, tap yang agak lama sampai lampunya berubah menjadi biru. Kemudian, kalau mau ganti mode RGB-nya, tinggal tap yang bagian button RGB-nya. Kalau misalnya mau matiin, tinggal tap yang lama, nanti RGB-nya bakal mati. Tapi RGB-nya ini menurut gue bagus ya, apalagi yang mode spektrum ini, karena halus gitu perubahan antara warna satu dengan warna yang lainnya. Jadi kece banget sih. Ada juga lubang jack di bagian bawahnya sini untuk monitoring suara secara real time. Di bagian bawahnya ini ada dial untuk ngatur gain-nya yang bisa diputar ke kiri atau ke kanan. Dan bagusnya dia itu ada batasnya ya. Jadi kalau bisa diputar ke kanan tuh bakal mentok. Kalau diputar ke kiri juga bakal mentok. Dan ini tuh berguna banget buat kita yang pengen tahu kita tuh lagi berada di gain yang sebelah mana nih. Itu apakah yang lebih besar atau yang lebih kecil. Soalnya kalau misalnya muternya nggak ada batasnya gitu, kita nggak bisa tahu lagi berada di gain yang segimana gedenya gitu. Jadi mesti monitoring dan itu repot. Nah, dengan adanya batas ini kan jadi memudahkan. Kita bisa kira-kira kalau gainnya itu lagi misalnya lagi 50% atau lagi 60%. Ya gitu. Tapi walaupun ini fitur bagus, tapi ada sayangnya nih. Sayangnya itu putaran ini terlalu halus, yang mana itu sering banget kesenggol tangan gua. Jadi itu berubah gainnya dari yang tadinya gue pengen 70%, 80% itu bisa jadi 50%, 40% karena terlalu halus putarannya. Saran gue sih mending ada kayak feedbacknya gitu ya. Jadi pasti putar tuh kayak ada sedikit getarnya gitu biar kerasa aja dan nggak gampang keputar secara nggak sengaja. Untuk color patternnya ini pakai cardioid ya, dan nggak bisa ganti kayak yang mic-mic dengan harga yang serupa. Ya bisa dimaklumi lah, tapi agak sayang juga sih sebenarnya. Oke, masuk ke pengalaman pakai. Jadi karena ukuran ini kecil, jadi itu gua bisa taruh di meja dengan leluasa. Jadi nggak makan tempat juga. Dan ini enak banget sih. Untuk suara, jujur menurut gue ini agak cempreng ya. Bukan jelek sih, tapi kalau dibandingkan dengan mic dengan harga yang serupa, ini tuh kayak kalah aja sedikit gitu. Dan suara yang kalian dengar ini adalah suara mic dari Maono DGM20 yang sudah diedit dengan Adobe Podcast. Ya kira-kira kayak begini jadinya. Dan ini adalah suara kalau gua nggak pakai editing AI dari Adobe Podcast ya. Kira-kira gimana menurut kalian nih?
Masih oke kah? Kalau menurut gua sih untuk suara yang kayak gini ya masih oke aja kalau dipakai buat streaming. Tapi kalau misal dipakai untuk buat konten, kayaknya perlu lagi di-adjust biar makin mantap. Nah, waktu itu gua udah coba upgrade firmware dari si Maono DGM20 ini via aplikasi yang dikasihnya. Dan setelah upgrade firmware, kita tuh bisa menikmati fitur noise cancelling yang bisa di-adjust mau seberapa besar dan seberapa tinggi noise cancellingnya sesuai dengan keinginan kita. By the way, tapi sayang banget software itu cuma ada di Windows ya untuk saat ini, karena saat ini gue kan pakai dua juga di Windows dan juga di macOS. Sayang banget kalau bisa di macOS tuh nggak ada gitu, jadinya ya udah pakainya yang biasa aja gitu, nggak ada noise cancellingnya. Tapi gue berharap semoga kedepannya ada software untuk macOS ya, soalnya setahu gue Maono ini kan merek yang udah sering banget bikin alat-alat buat komposer musik itu nggak sih? Ya nggak sih? Oke, kembali lagi. Dan ini keren ya softwarenya tuh, gue baru lihat di harga segini yang punya fitur noise cancelling yang bisa di-adjust sesuai dengan keinginan kita. Jadi bukan by preset gitu, tapi kita bisa ngatur mau seberapa tinggi noise cancellingnya. Kita coba ya. Nah, untuk noise cancelling di 25% seperti ini, gimana menurut kalian? Noise-nya masih adakah? Dan ini noise cancelling di 50%. Gimana menurut kalian nih? By the way, ini gua nggak edit lagi ya, pure begini aja. Tes 123, tes 123, dan ini noise cancelling di 75%. Gimana menurut kalian? Oh iya, paling gua cuma naikin volumenya aja ya kalau ternyata masih kecil suaranya. So, ini dia 75% noise cancelling. Tes 123, tes 123, dan ini noise cancelling di 100%. Gimana menurut kalian? Apa lebih bagus dibandingkan sebelumnya atau better di bawah 100% aja? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, masuk ke kesimpulan. Menurut gua mic ini tuh menarik banget karena selain ringkas ukurannya, dia tuh punya fitur yang nggak dimiliki mic-mic lain atau jarang dimiliki, yaitu fitur noise cancelling yang bisa di-adjust. Ya, tapi ya sebatas itu aja. Dan yang membuat experience yang menurut gua tuh makin enak itu adalah buttonnya yang bukan tipe klik. Jadi itu tipe soft touch gitu loh. Jadi kita nggak bakal denger suara klik yang masuk ke dalam recording kita. Ini nice banget. Untuk suara, seperti tadi yang gue bilang, dia itu cukup aja kalau bisa dipakai untuk streaming. Tapi kalau misalnya untuk buat konten kayak begini, gue lebih menyarankan untuk di-adjust lagi suaranya biar makin mantap. Untuk harganya, mic Maono DGM20 ini tuh ada di sekitar 500 ribuan. Yang mana ini tuh termasuk ke harga mic murah ya, mic standar lah. Tapi memang di harga segini tuh saingannya banyak. Untuk link pembelian gua taruh di kolom deskripsi ya. Kalau misalnya kalian mau ngecek, silakan kolom beli juga dari link itu aja ya. Oke, sekian aja review Maono DGM20 ini ya, selama pemakaian kurang lebih semingguan. Apa pendapat kalian tentang mic ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini worth atau nggak worth atau mending yang lain? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita coba diskusi. Atau kalau misalnya kalian mau beli tapi masih ragu-ragu dan pengen nanya-nanya, silakan tulis di kolom komentar aja ya. Nanti gue coba bantu jawab. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan thank you juga buat Media Recording Tech atas supportnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ilham pamit dan bye!